Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Dr. Oktariana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Bella Sinta dengan NIM PO 71222091. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Betung. Dengan latar belakang, hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menekankan bahwasannya PHBS untuk meliputi praktik seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, pola makan seimbang, olahraga teratur, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dapat mengurangi risiko penyakit menular hingga 50%. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada Sekolah Dasar Negeri 02 Betung yang terletak di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi tertentu yang mungkin mempengaruhi tingkat pengetahuan siswa. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui survei, kuesioner, analisis statik seperti kolerasi persen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris tentang bagaimana tingkat pengetahuan siswa mempengaruhi penerapan PHBS di sekolah. Berikut rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan siswa tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan penerapan perilaku PHBS pada sekolah dasar negeri 02 Betung. Yang kedua, seberapa kuat hubungan antara pengetahuan siswa tentang PHBS dengan perilaku PHBS yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SDN 02 Betung. Yang kedua, menilai tingkat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SDN 02 Betung. Yang ketiga, yaitu menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SDN 02 Betung. Yang terakhir, yaitu menganalisis perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah penelitian. Selanjutnya itu pengetahuan merupakan pemahaman yang muncul setelah menyaksikan, mengalami, atau merasakan suatu objek dan informasi. Proses ini dapat terjadi melalui pengalaman pribadi dan perkembangan individu seiring waktu serta melibatkan penginderaan terutama mata dan telinga. Selanjutnya ada perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat sendiri yaitu merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk memelihara kesehatan, mencakup upaya proaktif dalam menjaga kesehatan, mencegah risiko munculnya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berkontribusi aktif dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. PHBS di sekolah adalah serangkaian perilaku yang dilakukan oleh siswa, guru, dan masyarakat sekolah secara sadar sebagai hasil pembelajaran untuk mencegah suatu penyakit, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, di sini ada tatanan perilaku PHBS menurut Kemenkes, yaitu ada 4. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Tatanan PHBS di rumah tangga sendiri yaitu sasaran utamanya yaitu dalam mempraktikkan perilaku rumah tangga yang ber-PHBS, yaitu melakukan persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif pada bayi, makan buah dan sayur,
melakukan aktivitas fisik, dan lain-lain. Yang kedua ada PHBS di sekolah. Sasaran utama dalam mempraktikkan PHBS di sekolah yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan sampah, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengonsumsi nafza, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok. Yang ketiga yaitu ada PHBS di tempat kerja. Pada tatanan PHBS di tempat kerja ini, sasaran utamanya yaitu dalam mempraktikkan perilaku PHBS, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menggunakan kamar mandi yang sehat, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada PHBS di tempat umum. Nah, sasaran utama dalam mempraktikkan PHBS di tempat umum yang ini hampir sama dengan tatanan sebelumnya, yaitu mencuci tangan, menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, dan tidak menggunakan nafza, memberantas jentik, dan lain-lain. Berikutnya itu ada kerangka teori, ya ada dua, yaitu pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat hubungan antara pengetahuan perilaku dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa sekolah dasar negeri 02 Betung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu survei analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara cross-seksional, yaitu setiap objek hanya diamati satu kali dan melakukan pengukuran secara bersamaan. Populasi dan sampelnya itu menggunakan eh, siswa kelas 5 di SDN 2 Betung sebanyak 50 siswa, seperti yang ada di PowerPoint yang saya tampilkan ini. Next. Teknik pengumpulan datanya itu data primer didapatkan langsung dari respondens melalui pengukuran tingkat pemahaman menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah penelitian, dan peneliti juga melakukan lembar observasi secara langsung. Alat penggunaan datanya itu menggunakan kuesioner, karakteristik responden, serta lembar observasi pengetahuan PHBS digunakan untuk mencatat pengetahuan PHBS pada respondens. Untuk variabel penelitiannya itu ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya itu dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sedangkan variabel dependennya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk definisi operasionalnya seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint saya ini, tingkat pemaham tingkat selanjutnya itu analisis data, analisis bivariat, uji statistik yang digunakan yaitu uji chi-square. Karena dua variabel berskala kategorik, kriteria pengujian yaitu jika p-value kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan perilaku PHBS. Nah, jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan perilaku PHBS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.